Baik, terima kasih Pak Awe. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kesempatan saat ini kami boleh berkumpul dan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu dalam firman-Mu biar semakin heran dan ajaib, semakin banyak jiwa dimenangkan di seluruh pelosok dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu bergema dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Neliana. Kita akan membaca firman Tuhan Mazmur 96 dan nanti Bu Cinta ya. Bu Cinta baca Kisah Rasul-Rasul 1 ya. Silakan Bu Neliana. Mikrofonnya saya sudah buka tadi. Ya, silakan dibuka lagi. Ya. Terima kasih Pak Hawe. Salam Pak Hawe. Salam Bu. Salam mereka. Salam Pastor Paul dan Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube dan yang akan nonton siaran ulang kita juga hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyinya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian pembacaan firman. Kan Bu Cinta. Baik, Pak Hawe. Kisah Para Rasul 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat itu mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini,
untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian pembacaan firman. Oh, ya, terima kasih. Silakan Pak Serpong. Ya, haleluya, luar biasa. Ya, ini firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Ya, firman Tuhan akan menjadi rema yang akan membimbing kita, menghibur kita, menasihati kita, menyadarkan kita dari kesalahan. Ya, yang akan memberikan kuasa. Karena iman itu datangnya dari rema. Rema itulah Roh Kudus, Saudara. Ya. Simpel sekali ya. Rema itulah Roh Kudus. Nah, Saudara, ketika kita berpikir, ya kemarin kita sudah belajar pelayan Tuhan. Nah, sekarang saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan Yesus. Saudara tidak akan pernah bisa sukses, berhasil menjadi saksinya Tuhan Yesus kalau Anda tidak punya rema, Saudara. Anda harus nunggu dulu di ruang doa, Saudara. Dengan bertekun bersehati dalam doa bersama-sama. Menantikan rema itu datang. Ya, jadi nggak bisa Anda itu mau sok-sokan ya, berapologia, ya akhirnya ngawur-ngawuran, Saudara, apologianya. Saya banyak dengar ya, lihat ya, banyak orang-orang di YouTube itu, orang-orang Kristen berapologia dengan ngawur-ngawur sehingga menjadi tertawaan, Saudara. Karena dia tidak punya rema. Dia cuman pakai knowledge-nya dia. Udah gitu, udah pakai knowledge-nya dia nggak makan sekolah pula kan. Jadi knowledge-nya dari mana? Ya pakai feeling-feelingan dia aja, Saudara. Kayak saya waktu masuk Eropa, belajar setir mobil, ditegur sama instrukturnya. Kamu nih nyetir pakai feeling ya? Loh iya dong, dengan bangga lagi saya bilang, iya dong, pakai feeling dong nyetir gimana sih? Saya bilang begitu kan. Oh, dia menahan tawa, tapi dia rada kesel juga karena saya bolak-balik melanggar. Anda berfilm pakai feeling. Anda mau berapologia pakai feeling, Saudara. Gotak-gatik gatuk, ya lama-lama digatuk-gatukin gatuk sampai batuknya jeblok, Saudara. Jadi ketika berapologia Anda nggak nyambung semua. Klaim-klaiman saya menang debat. Ya, emang terus kalau menang debat apa? Kan kalau menang debat kenapa coba? Nah, saya kalau habis debat memang nggak urusan menang debat menang kalah. Pokoknya saya sudah ceritakan ini, kamu mau percaya boleh, nggak percaya sudah. Itu aja, Saudara. Dan nggak bisa orang membuli apologetiknya saya itu nggak bisa, Saudara. Yang bisa mereka tuh blunder akhirnya cuman debat kusir. Terus nanti mereka serang apanya saya. Ya kumisnya tipis, ya perutnya gendut. Ini gara-gara Bu Nanik soalnya kan. Jadinya saya yang repot ini. Enggak ya, bercanda. Apalagi ya pokoknya yang ada-ada saja itu. Refugee, DPO, akhirnya cuman begitu, Saudara. Karena nggak bisa membantah saya. Akhirnya mereka muternya ke yang lainnya, nyerangnya fisik, nyerangnya yang lainnya. Nah, kenapa, Saudara? Karena saya punya rema.
Dan saya memilih lawan debat saya. Kalau ini orang sudah muter-muter, kita hardik, saudara. Nggak usah macam-macam, hardik saja, lalu jeder. Tapi kalau ada orang dia memang mau meneruskan, saya senang kalau dia mau meneruskan tanya jawab dengan normal. Dengan demikian saya bisa menjelaskan kekeliruannya dia. Seperti yang diajarkan oleh ustadz-ustadznya mereka, Irina Handono, Moko Ginta, Zakir Naik. Itu kesempatan saya. Tapi kalau orang ini sudah mau membuli, saya hardik langsung. Wah, nggak kira-kira hardikannya saya, saudara. Wah, bisa mencet-mencet 7 hari 7 malam itu dia, itu saya hardikan. Tetapi kalau dia mau berbicara, mau nanya dengan normal, tak ikutin terus, saudara. Karena kesempatan saya buat meluruskan ya semua pendapat-pendapatnya ustadz-ustadz yang mereka keliru. Karena kalau monolog kan nggak asik, saudara. Nggak seru. Saya bisa ngomong monolog, tapi nggak seru. Walaupun tetap mau saya bikin programnya ya, karena saya lihat makin parah ya. Setelah saya jarang debat, kita makin parah. Nah, karena dulu kan YouTube kita menjadi barometer apologetik juga kan. Ya sampai sekarang juga masih kan. Tetapi masalahnya kita bukan cuma mau debat doang. Ya, kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa, saudara. Kuasa itu bukan cuma bikin mujizat, orang sakit disembuhkan, ya orang mati dihidupkan. Bukan begitu, saudara. Ya, air jadi darah, darah jadi air, air jadi anggur, anggur jadi apa? Enggak, saudara. Kuasa itu adalah kuasa di mana hidupmu itu benar-benar mengalami dampak yang nyata. Bisa pernikahanmu yang dipulihkan, bisa perekonomianmu dipulihkan, bisa memang kesehatanmu dipulihkan, bisa terobosan keluarga anak-anakmu tiba-tiba dipulihkan, tetapi kuasa itu nyata, bukan sakit gigi disembuhkan, saudara. Tapi saya dulu suka ngeledek ya, ada aktivis yang namanya Rahmat Sumangkir itu loh, Rahmat Sumangkir yang mualaf itu kan. Dulu kan itu kan ini kan suka aktivis gereja, dia sering kesaksian. Pokoknya tiap hari Minggu dia maju kesaksian, saudara. Saudara, tadi malam saya sakit gigi, saudara. Saya bingung nggak punya uang karena ini orang miskin sekali, saudara dulu. Nggak punya obat, nggak bisa ke dokter. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya sakit giginya sembuh, saudara. Oh, haleluya! Setelah saya minum air hangat, saya kumur-kumur air garam, kemudian saya tidur, saya bangun, gigi saya sudah nggak sakit lagi, saudara. Besok malamnya sakit lagi dia. Besok malamnya sakit lagi. Karena itu memang infeksi gigi. Ya. Dan dia tidak punya cukup iman buat ke sana, memang harusnya dokter. Ya. Itu sebetulnya dia bukan lagi kesaksian, saudara. Dia lagi pengumuman, Pak, Bu, tolong saya nggak punya uang buat ke dokter, buat berobat sakit gigi. Terus nanti akhirnya papi saya ngasih duit, saudara. Atau pengurus gereja dan datang, gimana Rahmat? Gigi sakit? Iya om, aduh haleluya. Terus nanti kasih goceng. Zaman itu goceng banyak ya, kasih ceban. Kalau ke dokter itu ya kira-kira bayarnya dalam itu ya goceng ceban gitu ya, kasih. Haleluya. Bukan begitu kesaksian itu ya. Nanti suatu ketika ada lagi yang kesaksian itu ya. Ada orang lagi, saudara haleluya. Saya tiap hari berdoa. Suatu ketika saya butuh uang, saudara. Saya ke tokonya si Paul ini, saudara. Saya berdoa, saudara. Saya mau beli STSB sama nomor. Saya beli, saudara. Enggak ada yang tembus, saudara, berkali-kali. Ini saksinya nih Paul nih. Suatu ketika saya berdoa, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, kali ini pasti dapat. Wah, dan tembus, saudara. Walaupun cuma 2 angka. Wah, kesaksian itu. Wah, itu zaman itu kesaksiannya begitu tuh. Nah, itu bukan kesaksian itu, saudara. Itu kurang ajar itu, saudara. Saya nggak bilang bahwa Tuhan bisa bekerja segala sesuatu, tapi ini orang memang tukang pasang lotre, saudara, tukang beli STSB dan langganan porkasnya saya dulu ya, zaman saya masih SD itu kan, SD SMP itu kan saya jualan STSB porkas. Nah, orang ini suka mangkal di toko saya, gitu ya, suka beli.
Gitu. Wah, itu buat kesaksian zaman itu, buat saya menjadi saksi Kristus, memberitakan nama Tuhan. Udah gitu dia dengan malunya, dia kalau besuk saudara, dia cerita dia menang SDSB, menang Porkas itu saudara. Saya nggak berkata terus mendeskripsikan orang yang jual nomor, jual Porkas itu terus wah buat ngetawain, enggak ya. Saya ngalamin jual Porkas, jual itu ya. Saya mengalami saudara. Karena kami saking miskinnya, nggak ada caraan kami jualan itu saudara. Wah, yang wah dosa Pak, oh dijualin pelayan Tuhan loh saudara. Jangan cerita ngomong dosa nggak dosa dulu saudara. Kalau orang jualan nomor itu siapa yang dirugikan? 303 itu saya bilang ya bolak-balik. Anda harus membuka wawasan ya. Kalau Anda jual nomor itu siapa yang dirugikan? Nggak ada saudara. Ya, nggak ada. Beda kalau Anda nipu, beda kalau Anda dagang curang, beda kalau Anda, itu jelas dirugikan, ada yang dirugikan. Ya. Nah, beda kalau Anda kong kali kong, itu jelas ada yang dirugikan, nyuap, nyogok, jelas itu dirugikan. Nah, makanya di seluruh dunia hanya di Indonesia, ya yang 303 dilarang itu hanya di Indonesia, saudara. Judi itu maksudnya. Tapi memang judi itu bikin orang kecanduan. Nah, disitulah masalahnya, saudara. Ketika itu sudah kecanduan, ketika itu sudah ribet, saudara. Ketika itu sudah sehingga orang itu sampai kayak kesetanan ya, pasang nomor itu. Saya pernah ya, tiap kali datang ya, buku ini baru datang dia dibeli. Nah, itu kesetanan, saudara. Wah, saya senang, saudara. Tapi dia lagi kesetanan. Nah, saya sendiri juga sama, saudara. Saya kalau tidur, ya, saya kalau kerja udah menikmati, mesti tidur saya ngimpi kerjaan itu. Termasuk ini pekerjaan yang saya lakukan ya dari tahun 2015 sampai 2022 ini ya sebagai full timer lagi. Saya kan jadi full timer lagi. Saya pun sampai ngimpi, kalau sudah ngimpi pasti jadi. Nah sama, saya ngimpi waktu saya SDSP Porkas itu, saya bisa ngimpi huruf-huruf itu jalan, saudara. Ya membentuk surutan-urutan. Dan saya lo kasih tahu, sampai jadi. Wah itu dulu saya buat kesaksian, saudara, sama, saudara, buat kesaksian. Wah Roh Kudus memberikan saya angka-angka nomor-nomor, pokoknya kocak-kocak begitu. Nah itu bukan kesaksian. Intinya saya mau ngomong, kesaksian itu bukan seperti saya cerita tadi, saudara. Sakit gigi yang disembuhkan, yang palsu, tapi sebenarnya Anda ternyata mau minta-minta uang. Oh saudara-saudara, saya pernah ya kesaksian, bukan mau minta uang, tapi disalahpahami. Saya waktu kuliah kan sudah nggak jualan Porkas, karena saya sudah benar-benar bertobat ya. Saya benar-benar baptisan Roh Kudus, saya benar-benar ngebu-ngebu, saya benar-benar lepas, nggak jualan nomor, nggak jualan Porkas, langsung saudara, terjun bebas. Nah, waktu kuliah, tiba-tiba saat kuliah, ya kita sudah minus lagi, sudah nol lagi, bukan minus, tapi nol waktu itu ya, dan nol. Papi saya bangkrut, saudara. Wah, itu benar-benar. Akhirnya saya benar-benar kuliah, nggak pakai apa-apa. Nah, saya kesaksian, saudara, hanya dengan 50.000 saya cukup bisa hidup setiap bulan selama 1 tahun waktu itu ya. Saya itu lagi cerita kesaksian di, di persekutuan doa. Ada yang kasihan mamahnya terus kemudian ngasih saya uang. Saya sampai malu sekali. Kamu iya, hidupnya 50.000 sebulan. Oh iya, wah Tuhan luar biasa. Saya nggak mau minta, itu benar-benar nggak mau minta. Karena memang cukup waktu itu dengan cara ajaib. Pokoknya Tuhan bisa, itu ya, teman-teman datang, saudara datang, bawa bahan makanan, bawa odol, bawa segala macam, saudara. Sampai begitu ya. Dan saya dikasih uang. Nah itu saya juga risih juga tuh. Saya lagi kesaksian bahwa Tuhan Jehovah Jireh. Nah, padahal saya lagi minta-minta. Nah itu juga saya hati-hati ya kalau lagi kesaksian-kesaksian begitu. Tetapi yang saya maksud, saudara, kesaksian itu adalah ketika kamu mengalami sendiri, Tuhan tolong hidupmu, dan itu bukan retorika. Dan tanpa Anda, tanpa Anda menggebu-gebu sampai kudu nambah-nambahin kesaksian itu, Anda cuma cerita biasa, tiba-tiba orang tersentuh hatinya. Oh iya, Jehovah Jireh. Gitu ya. Tapi bagaimana kesaksian itu bisa menyentuh orang? Lah kamu sendiri kesaksiannya retorika dibuat-buat. Nggak akan bisa, saudara. Kita kan harus bermarturia. Anda bermarturia, beritakanlah kemuliaannya sampai ke ujung bumi. Tetapi Anda sendiri tidak benar-benar nggak merasakan kemuliaannya.
Anda merasakan retorika dari kemuliaan itu. Anda kalau ditanya apa nggak ngerti. Cuman karena disuruh Pak Paul untuk bermarturia, saya coba-coba bermarturia. Iya, tapi Anda tidak tahu apa yang mau dimarturiain, apa yang mau disaksikan. Nah, kalau di dalam Islam itu aku bersaksi, ya tiada Tuhan selain Allah, ya kan katanya begitu kan. Dan nabinya itu cabulullah gitu kan. Nah, tetapi saudara, apakah mereka melihat Allahnya? Apakah mereka melihat nabinya? Enggak. Itu saksi dusta, saudara. Namanya saksi dusta, dia enggak lihat. Nah, apa yang disaksikan? Aku bersaksi. Apa yang disaksikan? Nah, kalau ketika Anda menjadi saksi Kristus, Anda kudu ngalamin Kristus. Kalau enggak, Anda bersaksi dusta. Anda harus mengalami Kristus dalam hidupmu supaya Anda jangan bersaksi dusta. Makanya di dalam Roma 3 ayat 7 dan 8 ya dikatakan, kamu tidak boleh memberitakan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Enggak boleh, saudara. Saya pernah sekali ingat ya ada PDM yang di Malang itu ya, perempuan itu yang ngaku-ngaku anak cucunya Tebu Ireng, nggak taunya dia bohong. Wah, bersemangat sekali waktu kesaksian itu. Oh, demi Tuhan segala macam dia cerita ya. Ternyata dia bohong, saudara. Gara-gara digerebek sama banser. Antara dia memang nggak bohong, tetapi ketakutan karena digerebek sama banser, atau memang dia bohong. Tetapi kalau saya sudah bersaksi dengan benar, saya nggak akan mundur, saudara. Tapi kalau memang saya bohong, ya cepat saya akui. Dan kenapa mesti bohong? Nah itu loh. Makanya Rasul Paulus berkata, aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata yang meyakinkan. Tidak perlu. Saudara cukup ceritakan apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Kalau Anda nggak punya, bilang aja nggak punya doa Tuhan. Kok aku nggak punya pengalaman apa-apa denganmu, lalu apa yang aku mau ngomongin? Oh serius ya, selama saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan bilang sama saya, kamu beritakan Injil. Saya ketawa terbahak-bahak, saudara. Siapa yang mau dengar pemberitaan saya, Tuhan? Ada, saya bisa dibully, saudara. Terlalu banyak orang yang saya sakiti. Dulu saya mungkin, saya jaga semuanya, hidup saya benar-benar. Sekarang setelah saya melewati kehancuran seperti ini, pendeta pun saya gebukin. Siapa yang mau dengerin saya, Tuhan? Pendeta aja saya gebukin, saudara. Siapa yang mau dengerin saya? Saya tanya. Oh, saya protes sama Tuhan ya. Malu Tuhan, saya ngomong pun malu. Enggak taunya sekarang 139 negara dengar saya tambah tertawa terbahak-bahak lagi, saudara. Tapi yang saya cerita kepada Anda, saya ngalamin sendiri. Ketika kami hampir cerai, Tuhan pulihkan kami. Ketika anak-anak kami sudah hancur, tiba-tiba anak-anak kami dipulihkan. Keluarga kami dipulihkan semuanya. Mami saya udah kena TBC waktu itu ya. Wah, saking lihat kami berantakan, mami kan tinggal sama kami kan. Udah kena TBC tuh waktu itu tuh 2013. Kasihan ya, aduh si mami itu sampai, aduh saya itu jadi anak. Tetapi ketika kami dipulihkan, mami itu senang sekali. Mami senang sekali ketika saya dipulihkan. Kakak saya semuanya, dua-dua senang semua ngeliat saya dipulihkan. Ya, yang paling senang ya anak saya. Yang paling senang anak saya ngelihat orang tuanya dipulihkan, nggak jadi cerai. Bahkan tambah saling mencintai makin hari, saling merawat. Ya, kan luar biasa, saudara. Anak saya melihat, menyaksikan Tuhan Yesus dahsyat. Anak saya menyaksikan, lihat bagaimana kami yang hancur dipulihkan. Saya menyaksikan Tuhan pulihkan kami. Anak-anak menyaksikan orang tuanya dipulihkan. Itu namanya jadi saksi, saudara. Itu namanya menyaksikan dan tinggal keputusanmu. Kamu mau jadi saksi enggak? Nah, apakah kamu mau jadi saksi? Mau? Iya, saudara harus ngalami badai dulu. Itu dia. Haleluya. Aduh, itu dia. Nggak mau Tuhan, dia nggak bisa jadi saksi. Lah Anda nggak mau badainya. Mengapa para murid bisa menjadi saksi? Apa yang disaksikan coba? Apa yang disaksikan para murid?
Selama para murid ini bersaksi di Kisah Rasul 2 sampai Kisah Rasul 28. Apa yang disaksikan? Kisah Rasul 27. Apa yang disaksikan mereka? Aniaya, pencobaan, kemiskinan, diuber-uber sama orang Yahudi dan orang Roma, dipecut, dicambuk, saudara. Itu yang mereka saksikan bagaimana Tuhan tolong. Namun di dalam tengah-tengah segala penderitaan itu, kemarin kita baca ya, di tengah-tengah penderitaan itu, justru kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Anda mau jadi saksi tapi nggak mau menderitanya, bullshit. Nah, kemarin saya bilang tai, saya salah, nggak boleh ngomong tai ya, bullshit. Nah, biar kelihatan lebih sopan. Sama aja sebetulnya dasar sama aja ya. Tapi bullshit, saudara. Anda mau menjadi saksi tapi Anda nggak mau badainya. Para murid ini ngalami badai 2 kali, saudara, mau mati, saudara. Anda nggak mau. Para murid ini ngalamin dikejar-kejar tentara Roma, dikejar-kejar orang Yahudi. Anda nggak mau lah, apa yang mau disaksikan? Ya yang mujizat aja ya, gundul pe yang enak aja lu. Tanpa salib tidak ada mujizat-mujizat itu, saudara. Tanpa penderitaan Kristus ada di dalam hidupmu, kamu tidak bisa jadi saksi, tidak bisa. Jangan beretorika. Anda akan menjadi saksi dusta kayak tetanggamu itu, yang suka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Cabulullah itu. Bersaksi dusta. Nggak pernah lihat. Ketika Anda menyaksikan Yesus dalam hidupmu, Anda menjadi saksi yang hidup. Oh, enggak main-main, saudara. Begitu ya. Jadi, saudara, kalau Anda sepakat ingin menjadi saksi Kristus, Anda harus melewati semua penderitaan. Ya, enggak sanggup, Pak Paul. Iya, memang enggak sanggup. Nunggu di Yerusalem, di loteng Yerusalem. Loteng Yerusalem itu apa loteng Yerusalem? Ya, loteng Yerusalem. Nah, saya tunjukkan yang namanya loteng Yerusalem ya. Loteng Yerusalem itu bukan rumah, saudara. Bukan rumah-rumah tanah liat, rumahnya orang, bukan ya. Memang mereka nginep di rumahnya 10 orang nginep di satu tempat, nggak bisa, saudara. Rumahnya siapa? Ya, rumahnya siapa? 120 orang tinggal bareng-bareng. Itu bisanya di asrama. Nah, tunjukkan loteng Yerusalem, saudara. Not bad class. Nah ini saudara, loteng Yerusalem. Yang kelas evangelis sudah saya jelaskan ini ya, yang belajar kisah para rasul. Inilah loteng Yerusalem. Nah ini loteng Yerusalem, saudara. Mereka ada 120 orang berdoa bersama. Inilah loteng Yerusalem nih. Ya, itu lotengnya. Makanya ketika mereka lagi kepenuhan Roh Kudus, Petrus kan berdiri nih. Ada 3.000 orang yang dengar Petrus khotbah, yaitu orang-orang di sini dan orang-orang di sini, saudara. Makanya 3.000 orang bisa dengar khotbahnya Petrus. Kalau mereka di dalam rumah nggak bisa dengar. Bagaimana mereka dengar mereka mabuk anggur? Maksudnya Pentakosta itu ya, Roh Kudus. Kalau mereka dia ada di dalam rumah. Nggak bisa, saudara. Lihat, di Yerusalem itu jalannya sempit-sempit, saudara. Lalu gimana 3.000 orang itu kumpul? Nah itulah di sini, di sekitar ini nih. Inilah bait suci. Maksudnya di bait suci di lantai 2. Mereka tunggu di bait suci. Di masa peralihan bait suci fisik dengan bait suci rohani. Ya. Anda harus tunggu di situ, harus lepaskan bait suci fisiknya itu, masuk dalam baitnya. Cara bagaimana lepaskan dari simbol-simbol dan ritual itu, saudara. Masuk ketika Roh Kudus itu menguasaimu, semua selesai, tinggalkan. Semua yang namanya bait suci fisik itu. Masuk ke dalam bait suci rohani. Yaitu tubuh kita inilah rumah Tuhan. Bait Roh Kudus. Mereka nunggu Roh Kudus datang, mereka tiap hari di sini.
Ya, mereka mempelajari kitab suci tiap hari. Begitu Roh Kudus itu, rema itu masuk, maka rema itu langsung ada di dalam hidup mereka. Firman itu ada di dalam mereka. Ya, dari bait yang fisik menjadi bait yang rohania. Begitu rema itu masuk, kamu akan tinggalkan semua ritual dan semua simbol-simbol. Anda sudah dengan urusan dengan namanya tidak terikat dengan yang namanya organisasi gereja, sinode. Anda nggak terikat. Anda terikat di dalam tubuh Kristus, komunitas. Kitalah komunitas, inilah komunitas. Begitu ya, saudara. Nah, komunitas orang percaya ini yang nanti bertekun bersehati bersama-sama berdoa, sehingga setiap orang-orang baru dalam komunitas kita juga mengalami rema yang sama dengan Anda. Makanya di dalam komunitas ini harus ada ruang tolong-menolong, Yayasan Embun Pagi itu yang kita lagi proses. Untuk ruang tolong-menolong. Begitu saudara, yang benar-benar membutuhkan. Bukan yang tidak mau kerja, yang tidak mau kerja jangan ditolong. Hanya yang mau kerja tapi kurang beruntung, kita tolong. Maka mereka akan melihat kesaksian hidup kita lagi. Dan mereka akan dikuatkan imannya. Ya, walaupun selalu ada orang-orang licik di tengah-tengah kita. Selalu ada orang-orang yang berusaha memanfaatkan komunitas seperti Ananias dan Safira. Selalu ada orang yang menumpang tenar di sana. Tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja, nggak usah kita yang menghakimi. Begitu saudara, ya. Maka itu untuk menjadi saksi, satu, Anda kudu mengalami penderitaan, badai, topan badai kehidupan. Dua, Anda harus punya salib Kristus, penderitaan Kristus bersama dengan Anda. Yang ketiga, rema itu harus nyata dalam hidupmu. Yang keempat, komunitas yang saling berbagi. Nah, maka kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Pertama sampai mana? Di rumah dulu, di rumah kita dulu. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, kakak adikmu. Lihat bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Ya, Anda saya mau sama Pak Paul memberitakan Injil di Eropa. Istrimu aja masih belum respect sama kamu kok. Memberitakan Injil sama saya. Nangkep nggak? Istrimu saja tidak respect. Kenapa istrimu tidak respect? Karena kamu belum jadi saksi Kristus. Iya, tapi kan seluruh musuh kita adalah seisi rumah kita, Pak Paul. Nah, kasihilah musuhmu. Kan aja belum bisa kok. Begitu ya. Atau sudah Pak, iya ternyata dia masih nggak respect. Kalau kamu sudah mengasihi dia pasti respect sama kamu. Haleluya. Begitu ya. Urutannya menjadi saksi. Wah, salah. Wah, saya mau jadi saksi. Bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu, kata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Hawe.